urusan ini panggilan yang ini saya dipakai untuk menjadi untuk datang saya tidak apa ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukumnya palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rute tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, ketika saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya? Lihat. Oke? Anda lihat aslinya? Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang perlu lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Direktif Hidup nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana, kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang nih asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, ini yang Dian Sandi? ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan. Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan
ya. Jadi Scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu saya enggak dia harus jawab dulu. Enggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu udah. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Bu Matmo yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Kan yang asli just scanning saya. Persis saya. Kan tinggal scanning Begitu saya. loh. Saya bilang scanning. Saya beranggapan Ya kan? Ya, halo sobat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kelanjutan kisah yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru negeri ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas momen yang sangat tegak, penuh emosi, dan benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Nah, teman-teman, ini detik-detik ricunya sidang pembahasan ijazah Jokowi. Ya, kabar terbarunya bikin kaget. Ya, karena sang hakim sampai terlihat sangat muak dan sudah tidak sabar mendengar alasan-alasan yang dianggap konyol yang dilontarkan di ruang sidang ini. Nah, ada apa sebenarnya? Dan yang paling penting, apakah ijazah tersebut akhirnya terpisah atau justru sebaliknya? Nah, teman-teman, semua jawabannya ada di video ini, jadi pastikan kalian simak sampai habis. Nah, teman-teman, baik, mari kita masuk ke inti peristiwa yang sedang terjadi di persidangan tersebut. Nah, teman-teman, situasi di dalam ruangan sidang berubah menjadi sangat panas dan ricuh saat pembahasan mengenai keaslian ijazah Jokowi dimulai. Nah, berbagai argumen dan alasan dikemukakan oleh pihak yang bersangkutan. Namun alasan-alasan tersebut ternyata tidak memuaskan sama sekali di mata hakim. Nah, teman-teman, bahkan terlihat jelas sekali bahwa hakim sudah sangat muak dan lelah mendengar alasan-alasan yang menilai tidak masuk akal, berbelit-belit dan terasa sangat konyol. Ya, suasana menjadi memanas, terjadilah perdebatan sengit dan ketegangan terasa sangat nyata di setiap sudut ruang sidang. Ya, namun teman-teman, di tengah kekacauan,
Dan ketegangan itu ada satu fakta besar yang akhirnya terungkap. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ijazah yang dipermasalahkan itu telah dibuktikan keasliannya. Nah teman-teman, ini adalah titik terang sekaligus hal yang membuat banyak pihak terkejut. Nah bagaimana bisa alasan-alasan yang disampaikan dianggap konyol padahal dokumen utamanya terbukti asli? Ya apakah ada hal lain yang disembunyikan atau apakah ada poin-poin yang penting lain yang luput dari perhatian? Nah semua proses sengit, adu argumen hingga ekspresi hakim yang sudah tidak tahan lagi, ini bisa kalian saksikan lengkapnya di video yang tautannya sudah saya taruh di deskripsi dan kolom komentar di bawah ini ya. Nah teman-teman, di sana terlihat jelas setiap detiknya bagaimana ketegangan itu terjadi dan bagaimana fakta akhirnya terungkap. Nah itulah rangkuman seru dan tegas dari detik-detik ricuhnya sidang ijazah Jokowi. Nah sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa panasnya perdebatan hukum di negara kita. Nah di mana ada alasan yang dianggap konyol beradu dengan fakta dokumen yang sudah terbukti sah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan hakim yang merasa muak dengan alasan-alasan tersebut? Atau kalian punya pandangan lain mengenai hasil pembuktian ijazah ini? Nah teman-teman, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah terus jangan lupa tonton video lengkapnya lewat tautan yang sudah saya sediakan. Nah berikan like jika kalian suka pembahasan ini dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan paling hangat lainnya. Nah sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam NKRI harga mati.